Kembali lagi di Al-Munawwir TV dalam program Santri Talk. Kali ini kita akan melanjutkan lagi bincang-bincang dengan teman-teman Khotimin, di mana pada segmen kali ini saya akan bertanya bagaimana cara mereka dalam membagi waktu, baik ketika setoran, murojaah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama saya akan bertanya dengan Mas Ayub dulu. Mas Ayub, bagaimana cara jenengan membagi waktu dari mulai setoran, murojaah, menjaga hafalan dan lain sebagainya? Jadi setiap orang punya punya kecenderungan masing-masing lah Caranya masing-masing ya. Masalah waktu. Kalau saya sendiri itu kalau pagi itu saya cenderung susah untuk untuk mengingat-ingat lah. Makanya saya kalau pagi itu condongnya ke bikin hafalan baru. Iya. Saya condongnya kalau pagi itu bikin hafalan baru setelah subuh biasanya. Iya. Saya bukan orang yang suka saat tahajud jadi bangunnya habis subuh baru bikin setoran. Iya. Ya itu posisi jam 5 lah. Mulai setoran biasanya jam 6. Lah jam 6 itu nanti bikin baru setoran kalau di Krapyak itu kan pagi buat murojaah, malamnya itu buat ziyadah. Iya. Nah paginya itu murojaah yang setoran malam kalau biasanya saya untuk memantapkan setoran yang malam tadi. Terus habis itu pagi itu kan paling setelah selesai itu jam 8 lah. Paling lama itu jam 8 paling lama jam 8. Nanti isoma lah, makan habis setoran makan. Isoma tuh jam 8 sholat subuh. Iya, bagian sholat duha. Enggak, kalau sholat subuh enggak. Saya enggak. Makan, mandi. Terus habis itu kadang yang sering-seringnya ya. Jam 9 saya bikin lagi. Bikin hafalan lagi. Udah habis itu tidur, Mas. Saya tidur sampai zuhur lah, setengah 1 jam 12 bikin lagi. Saya bikin sehari bisa bikin berapa soalnya kali? kan maksimal kalau di Krapyak itu nambah 3 halaman. kaca. Bukan di Krapyak ya, di Komplek Ribat. Iya. Di Komplek Ribat 3 kaca maksimal. 3 kaca maksimal. Iya. Sehari. Ini buat teman-teman yang belum tahu, 3 kaca itu 3 halaman. 3 halaman. Nah setelah itu paling sampai jam 2, setengah 2 baru istirahat setengah 3 paling baru mulai ngulang. Tapi ini nggak selamanya ya Mas, kadang-kadang random saya kok, cuma sering-seringnya kayak gini. Itu Mas randomnya kadang buat jalan-jalan, piknik kemana gitu? Tidur biasanya. Tidur kalau nggak cangkruk ya? biasanya. Randomnya tidur. Nggak cangkruk, kalau nggak tidur ya cangkruk. Mancing nongkrong di cangkruan itu ya. Kirain randomnya tuh bangun candi atau apa gitu. Enggak. Terus habis itu kan setengah tiga deres biasa lah Mas, yang udah pernah dihafal deres. Terus habis itu sore itu sebelum maghrib ya, sebelum maghrib kan ada setoran di dalamnya Hayy Marsudi. Nah ya mulai persiapan itu kan setengah 4 ya, di situ juga sambil deres atau enggak persiapan setoran nanti malam yang nambah itu. Habis itu maghrib deres lagi, maksudnya sebelum maghrib habis setoran biasanya mandi. Saya orangnya agak bersih. Masya Allah. Enggak, kebetulan aja. Kebersihan sebagian dari iman sudah mendarah daging. Iya, ini jangan sehari itu bikin 3 kaca tuh sering ya? Alhamdulillah ya. Jangan kalau malam-malam isya tuh buka peci berasap nggak kepalanya? Iya. Enggak kok Mas, enggak. Kali berasap gitu mungkin. Enggak. Ya terus habis itu kan setoran jam 8. Nah, habis maghrib ngaji itu kan ada kegiatan apa namanya? Istilahnya apa tuh? Lali maghrib. Takror bareng-bareng tapi Mas sama. Apa itu Mas dijelaskan yang belum tahu? Takror itu kayak apa ya, ngaji sendiri-sendiri di aula gitu. Dari sendiri nyiapkan setoran kan habis sisa itu kan setoran. Setoran di aula itu nambah itu ziyadah itulah.
Habis maghrib itu dibuat takror dari sendiri nyiapin setoran itu. Oh, biar jadi mereka lancar. kayak cari zona nyamannya sendiri-sendiri Ya, gitu. betul. Oh, cari ruang sendiri. Di awal. Terus habis itu ya udah persiapan setoran ngantri sampai jam 9 atau setengah 10 paling lama lah. Iya. Itu nanti ada setoran dalam juga. Anu badalnya apa? Pak Hamid, Bu Hamid. Iya. Pak Jalil biasanya. Nah, udah habis itu malam setelah setoran itu paling setengah 11, selesai setoran setengah 11. Habis itu kalau mau ngaji, kalau misalkan masih mood ngaji, kalau enggak tidur saya, Mas. Iya. Ya enggak, kalau enggak Random tadi ya. iya, kalau enggak random ngobrol apa gimana. Ngobrol juga Mas atau malam-malam gabut-gabut gitu? Ini ngobrol sama teman-teman Mas biasanya. Kan saya perokok ya. Sambil ngopi nggak? Mas? Iya. Sekarang kalau apa? Ya mungkin itu Mas, Mungkin itu. Kalau dari Mas Rajif gimana Mas cara bagi waktu? Apakah sama atau mungkin ada waktu khusus? Lebih ke kayaknya beda ya, soalnya Mas Ayub itu sangat rajin ya kalau dulu. Beda kalau sama saya itu kebanyakan ngopi sama merokoknya. Nah gimana fadlnya Gusti Allah itu bisa sampai sekarang, sampai titik ini itu luar biasa sih. Jadi sebelum saya kan sebelum khatam sama sudah khatam, cara baginya ya kalau sebelum khatam itu ya biasa, maksudnya biasanya kalau pagi itu tetap setoran murojaah, biasanya 1/4 kalau enggak setengah juz, itu jam habis subuh lah, jam 6 itu. Nanti selesai jam 8, nah jam 8 itu biasanya dibuat untuk murojaah yang udah enak, maksudnya murojaah yang udah lancar lah, sampai bisa sampai 2-3 juz lah, itu sekitar jam 7 sampai jam 9 jam 8 lah, habis itu tidur biasanya. Nah habis tidur bangun, nah itu buat setoran kalau saya biasanya jam 1 lah ya, jam 1 bangun itu saya buat setoran 1 kaca ya, Jam 1 siang? jam 1 siang 1 kaca. Ini malah fresh bikin hafalan jam 1 siang? Iya, habis intinya saya itu kalau bikin aslinya. Cuma kalau saya itu pagi itu memang karena nganggur daripada buat murojaah. Kayak nanti sia-sia murojaahnya, mending buat nambah. Nyicil kalau saya. Nah itu sampai mana ya tadi? Yang jam 1 siang? Nah jam 1 siang itu jam 1 siang. Intinya kalau saya buat setoran hafalan baru itu ya habis bangun tidur itu fresh, enak. Makanya tidur dulu, habis murojaah tadi kan jam 9 tadi tidur dari pagi sampai jam 1 itu ya? Iya. Oh berarti subuh sama duhur jadi satu. Dijamin. Nah, subuh dulu lah, subuh dulu. Oh iya. Setoran paling sampai jam 2 jam 3-an, nah itu lebih ke nyantai sih. Nyantainya ngapain Mas kalau boleh tahu Mas? Ngerokok, ngopi, ngajak teman keluar, ngopi di kafe gitu lah. Kalau keluar muter-muter gak jelas itu kan ya, di kerapiak. Muter kandang-kandangan. Kandang-kandangan. Mumet dewe. Boleh kenjangan ya. sampai sore itu. Nah, habis maghrib takror, terus habis takror itu ya setoran itu tadi. Intinya buatlah, maksudnya kita itu punya kemampuan buat membagi waktu itu sendiri-sendiri, nggak bisa sama gitu. Intinya ada yang buat murojaah yang benar-benar udah ngewes, udah enak di mulut, sama murojaah yang kayak kayak dandani lah. Nah, kayak dandani, nah sama yang ziyadah itu tadi. Intinya bagi 3 itu tadi lah. Tentang masalah jam-jam berapa itu nanti kan tergantung orang-orangnya masing-masing gitu. Nah, yang saya pusing itu pas ketika habis khatam, saya kan baru masuk kuliah ini ya. Masuk kuliah itu saya khatam. Nah, itu pas persiapan simaan khotimin itu saya agak susah nyari waktunya. Soalnya pagi jam 7 sampai siang itu kuliah dan siangnya itu udah ngantuk, udah capek kan ya. Susah itu. Buat dressnya itu juga susah banget itu, masih sampai sekarang masih belum bisa maksimal kalau kuliah sama dress itu tadi. Masih mencari-cari ya? Iya, masih mencari titik enaknya itu di mana. Kalau pas sebelum ngafalin mah enak. Tapi enak sih kalau udah simaan 30 ya. Udah simaan 30 itu mau dress itu rasanya kayak apa ya? Enak aja gitu. Kalau dress cuma 3 juz, 2 juz itu kurang sih gitu. Emang yang saya rasakan sih kayak gitu ya, saya rasakan gitu.
Sombong sidik. Sombong sithik ya. Ada daya takdirnya. Bukan sombong sih Mas, apa namanya? Memang buat benar-benar enak gitu. Iya. buat penyemangat. Iya, buat buat motivasi penyemangat. yang lain. Nih Mas, saya jadi teringat sama apa kata-katanya Sultan Syahrir bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak layak untuk dimenangkan. Betul. Nah hari ini jenengan duduk di sini ini sudah bisa disebut sebagai pemenang lah. Amin. Kan besok mau wisuda. Nah ini tentu dari jenengan berdua pasti ada yang dipertaruhkan, ada harga yang harus dibayar untuk bisa sampai ke titik ini. Nah sekarang dari Mas Rajif dulu ya. Dari Mas Rajif sendiri apa Mas harga yang harus jenengan bayar untuk bisa selesai? Kuliah sih kalau saya. Kuliah. Nah, di umur saya yang relatif kebanyakan sudah menginjak S2. Oh S2. Nah, saya baru masuk S1 gitu. Kuliah itu. Ya balik lagi tadi 3 tahun nggak khatam itu tadi kan sebenarnya kan ada niat buat kuliah gitu. Iya. Akhirnya tetap dituntut untuk menyelesaikan setoran, menyelesaikan khatam sampai selesai dan akhirnya saya sekarang baru masuk dan saya masuk kuliah itu teman-teman saya adik-adik saya gitu. Bocil. Mungkin itu sih kuliah yang harus yang saya pertaruhkan itu. Yang harus saya relakan nanti dulu lah gitu. Nanti dulu baru habis selesai Al-Qur'an baru kuliah gitu. Yang nomor 1 tetap Al-Qur'an gitu. Kalau dari Mas Saib sendiri apa Mas yang jenengan pertaruhkan? Anu sih Mas, bercengkerama dengan keluarga Asik. itu mahal. Betul. Kayaknya Mas Ayub ini family oriented ya. Wah, Jenengan kemarin lebaran pulang nggak? pulang, Oh, pulang. wajib pulang. Berarti Lebaran besar juga? sering video call sama keluarga gitu ya Mas? Enggak sering, cuma ada sebulan sekali adalah. Sebulan sekali itu Ya, nggak sering sih. Mas Ayub ini so sweet sekali orangnya. Oh Nanti enggak, setahun 12 kali dia video call. Nggak sering itu. sebulan Berarti sekali itu kegiatannya lah, apa enggak terlalu sering hitungannya lah. Ya masih Mas, masalahnya wah, ketika saya udah nggak ada bapak itu rasanya itu wah, siapa lagi nih maksudnya yang apa namanya Jadi pegangan gitu ya. yang bakal apa namanya nemenin bahasa kasarnya itu nemenin sih masalah saya, Ini Bu ya. nemenin saya maksudnya Apa lah. namanya? Wah nggak ada lagi Mas, pokoknya keluarga itu mahal. Harta yang paling berharga Adalah keluarga. Nah ini Mas Saib ada pertanyaan terakhir sebelum nanti akan di-handle oleh Mas Imam. Jadi setelah ini kita ada segmen khusus. Siap. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Mas tolong kasih tahu Mas ke teman-teman di Al Munawir TV apa sih hal-hal dalam menghafal Al-Quran yang orang-orang awam itu nggak pada tahu Mas. Yang jenengan mungkin lihat biasa aja di pondok, tapi orang-orang awam nggak pada tahu. Nah, tolong kasih tahu ke teman-teman pemirsa Al Munawir TV. Mungkin Mas Ayu dulu. Kalau saya mungkin ya anu sih Mas, mungkin orang-orang yang berpandangan bahwasanya orang-orang menghafal Al-Quran itu biasa saja katakanlah ya. Bagi saya salah sih, soalnya gini, ada keinginan kuat dari seorang penghafal Al-Quran itu untuk ngaji 1 juz itu sehari itu udah luar biasa bagi saya. Bayangkan di luar sana itu dalam 1 bulan saja belum tentu orang itu megang Quran, megang loh, Iya. bukan hanya belum sampai kebaca itu loh. Iya. Makanya orang-orang penghafal Al-Quran itu bagi saya ya Orang luar sepele. biasa, luar biasa. Apalagi bagi orang yang sergap, maksudnya yang rajin itu. Saya acungi jempol. Masalahnya saya juga tahu sendiri gitu. Ini lagi batin Susahnya. ya, kayak saya. Lah itu ya. Tapi itu sangat tamparan keras bagi orang kayak saya ya. Iya, aslinya di luaran sana gitu kan kadang-kadang. Saya dulu pernah menganggap sepele orang yang hafal Quran itu loh. Oh, gitu. Mohon maaf, maksudnya saya pernah menganggap sepele orang-orang yang hafal Setelah Quran. menjalani Soalnya dia itu cuma menghafal Al-Quran tanpa tahu isinya. Iya, hanya cuma sebatas menghafal Al-Quran aja gitu loh. Misalkan tanpa mengamalkan apa yang ada di dalam isinya. cuma sampai tenggorokan aja. Ya. Misalkan kayak jaga omongan, Oh. apapun itu pokoknya yang bertentangan dengan syariat itu kan. Kadang-kadang orang-orang yang menghafal Al-Quran itu apa?
meremehkan hal yang seperti itu. Tapi setelah saya terjun, oh ternyata emang seperti ini ya. Tidak semudah itu Fergus. Semudah itu Fergus. Sekarang kalau dari Mas Rajif sendiri, bagaimana Mas menurut jenengan orang-orang awam itu yang nggak pada tahu tentang menghafal itu apa sih? Kalau dari saya, banyak orang yang nggak tahu itu di pondok itu ya teman-teman lah, banyak teman-teman itu, apalagi pas ketika persiapan simaan gitu ya, ngaji sampai tidur, sampai ketiduran, habis itu bangun lagi buat ngaji lagi tanpa belum apa namanya otaknya itu isinya udah habis ini ngaji, habis ini ngaji, habis ini ngaji gitu. Itu sering banget di pondok seperti itu, apalagi pas ketika persiapan simaan gitu. Jadi isinya hidup pas ketika mau simaan itu ya ngaji, tidur, makan gitu aja gitu. Mungkin itu ya yang orang awam nggak tahu ya. Orang awam kurang tahu. Nah, sama satu ini, kebanyakan orang awam itu melihat bahwa ketika orang yang menghafal Al-Quran itu udah selesai gitu, bisa buat sekali baca 130 itu bisa gitu. Kebanyakan orang itu melihat seperti itu. Padahal kan realitanya yang kita berdua alami, teman-teman di pondok alami itu kan nggak semudah itu gitu. Kalaupun kita bisa simaan 130 pas ketika ada ujian itu seperti ujian khotimin itu bisa di situ Pak. Nah pas ketika selesai itu kalau kita nggak murojaah lagi kan juga susah gitu. Apalagi sudah libur, sudah banyak acara, sibuk dan segala macam lah sama itu. Jadi orang-orang awam itu melihat kayak wes apal Quran, berarti wani kon maca 130. Enggak gitu juga gitu. Tetap ada prosesnya lagi. Memang itu ya termasuk tanggung jawab dari kita juga. Sudah selesai ya harus berani baca 130. Cuma kan enggak semua orang berani dan enggak semua orang itu bisa gitu. Itu sih mungkin. Baik teman-teman, untuk mengakhiri segmen ini kita akan ada sedikit game dari Mas Imam. Oke Mas, ketentuannya adalah jawabnya harus cepat Mas, nggak boleh mikir lebih dari 2 detik. Harus memilih dari salah satu jawaban yang disediakan. Pingsut dari Mas Rajif apa Mas Ayub dulu? Iya, dua. Nah, oke Mas Rajif dulu. Mas Rajif dulu. Menghafal habis maghrib apa habis subuh? Habis maghrib. Habis maghrib. Menghafal cepet nggak lanyah, tapi alon-alon tapi lanyah. Alon-alon lanyah. Wasik. Ini Mas. Ngopi tanpa sebat atau sebat tanpa kopi? Sebat tanpa ngopi. Kebul Mas. Nih rada susah Mas. Dijodohkan atau cari sendiri? Cari sendiri aja lah. Kalau yang jodohkan pakai AI gimana ya? Itu beda konsep ya. Beda konsep. Oke. Berat. Nomor 5 Mas. Istri yang ngalim kitab atau istri hafal Quran? Hafal Quran kan. Malah. Oke. Jangan dibocorin ke Mas Ayub ya. La ilaha illallah. Mas Ayub, pertanyaannya, menghafal Al-Quran habis maghrib apa habis subuh? Maghrib. Habis maghrib, beda ya ternyata. Ya. Cepet, nggak lanyah atau alon-alon tapi lanyah? Alon-alon tapi lanyah. Oke. Makanya beliau ini cepet, lanyah juga. Enggak, alon-alon. Nah kemudian ngopi tanpa sebat atau sebat tanpa ngopi? Sebat tanpa kopi. Oke, berarti sebat itu lebih utama ya Mas ya. Pemirsa, sebat itu salah satu amaliyah penghafal Al-Quran. Nomor 4, dijodohkan atau cari sendiri? Kalau bisa nyari sendiri Mas. Kalau bisa. Tapi kalau dijodohkan nggak nolak Mas? Oh nggak nolak. Kalau cocok tapi ya. Kalau cocok enggak ya enggak lah. Akan klarifikasi. Istri ngalim kitab atau istri hafal Quran? Kitab Mas. Kitab tetap. Wah, jawabannya kurang mantap Mas. Kita. Hafal Quran? Oh, ngalim kitab. Luar biasa, berarti agar saling melengkapi ya Mas ya? Iya, betul. Oke, cukup Mas? Cukup. Ya baik teman-teman, itulah tadi game dari Mas Imam. Dan kemana-mana tetap di Al Munawir TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ubay. Kali ini saya akan bawa kalian ke salah satu komplek yang unik. Kalian tahu kan Al Munawir punya banyak sekali komplek. Nah, komplek yang ini adalah komplek yang unik karena terletak di antara pemukiman warga. Pengen tahu nama kompleknya apa? Yuk, ini dia komplek T Asyatibi. Sekarang saya udah ada di depan komplek T Asyatibi. Jadi makin penasaran nih kira-kira seperti apa dalamnya. Yuk. Nah, saat ini saya sudah bersama langsung dengan Lurah Komplek T Asyatibi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Dengan Kang siapa berarti? Saya Kang Umar. Umar. Iya. Oke, Kang Umar ini adalah lurah dari Komplek T Asyatibi. Nah, pas saya tadi di depan tuh Kang, di depan komplek, itu unik ya karena Komplek T itu berada di tengah-tengah pemukiman warga. Ya, benar Iya, ya? benar kan. Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita mulai tanya-tanya dari profil Komplek T Asyatibi. Kira-kira bisa dijelaskan Kang, Komplek T Asyatibi itu seperti apa Bang? Komplek T Asyatibi Putra sendiri itu merupakan pondok yang khusus untuk tahfidz. Nah, pondok ini itu berdiri tahun 2008. Itu secara resminya untuk pendirinya sekaligus yang masih menjadi pengasuh saat ini itu adalah Kiai Haji Muhammad Munawir Tanwir. Beliau merupakan duriyah dari Mbah Munawir. Oke, berarti memang Komplek T Asyatibi ini tuh tahassus Quran. Iya. Oke, mantap. Nah, sekarang karena komplek yang tahassus Quran, jadi bisa dijelasin nih Kang, kegiatan sehari-hari itu seperti apa, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti apa? Oke, kalau untuk Komplek T sendiri itu kan terdiri dari 2 program, yaitu program untuk yang tahassus, kemudian ada yang program untuk mahasiswa. Jadi keduanya itu memiliki kegiatan yang berbeda. Kalau yang mahasiswa itu mungkin kegiatan dari subuh, kemudian setoran hafalan sampai sekiranya jam 6, waktu mandiri sampai maghrib, kemudian kegiatan pondok lagi, setoran lagi sampai jam 9. Kalau untuk yang tahassus sendiri itu karena siang itu tidak ada kegiatan kuliah dan sebagainya, dia ada jam wajib beres. Seperti itu sih kan. Oke, berarti santrinya terdiri dari yang mahasiswa dan memang yang tahassus gitu. Tapi untuk tinggalnya memang jadi satu atau gimana? Oh, kebetulan untuk mulai dari tahun 2021 itu sudah beda gitu Mas. Kalau yang di sini itu khusus untuk yang mahasiswa, kalau untuk yang di sebelah yang tahassus itu di sebelah utara. Oh, jadi memang santri di Komplek T Asyatibi ini ada yang santri tahassus dan ada santri yang juga mahasiswa. Dan mereka dibedakan di 2 gedung yang berbeda. Nah, mungkin salah satu tujuannya tuh untuk biar fokus ya? Atau ada tujuan lain? Ya, itu memang salah satunya itu biar fokus. Iya. Nah, kalau mungkin yang mahasiswa ikut terpengaruh kegiatan tahassus mungkin bagus. Cuma kalau yang tahassus ikut terpengaruh sama kegiatan yang mahasiswa yang keluar-keluar, malah jadi nggak teratur semua. Oke, nah kita udah tahu nih kegiatan sehari-harinya, terus ada santri tahassus dan ada santri mahasiswa. Nah, kira-kira apa sih kegiatan yang rutinan gitu, kayak misalnya mingguan atau bulanan atau tahunan gitu ada? Ya, kalau untuk di sini yang tahunan itu pasti harus sama haul. Oke. Nah, itu. Kemudian untuk yang mingguan kita ada simaan. Kemudian untuk mingguan lagi itu ada ya seperti pada umumnya lah, ada roan dan sebagainya. Nah, kita udah banyak tahu informasinya. Sekarang aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih fakta unik tentang Komplek T Asyatibi ini? Ya, selain komplek kita itu di tengah-tengah masyarakat, itu juga mempengaruhi kegiatan kita itu yang sering berkumpul dengan masyarakat. Mungkin dari pembatasan jam malam, kemudian ikut rapat warga, ikut kegiatan warga seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sekilas informasi tentang Komplek T Asyatibi Pondok Pesantren Al Munawir Krapia. Menarik dan unik tentunya ya teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen tahu komplek-komplek mana lagi nih yang menarik dan tentunya unik, tonton terus channel Al Munawir TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Al Munawir TV program Santri Talk. Kali ini kita ada di segmen terakhir, yakni segmen kesan pesan. Kita akan bertanya bagaimana kesan dan pesan dari para khotimin di hall ke-85 Al-Mafluh Simbah Kiai Haji Al Munawir, Simbah Kiai Haji Munawir. Nah, kita akan bertanya kepada yang pertama Mas Ayub dulu. Mas Rajib dulu aja. Oh, Mas Rajib dulu. Mas Rajib dulu. Oh ya, udah. Mas Rajib dulu. Monggo Mas Rajib. Bagaimana kesan pesannya dengan selama menghafal, dan mungkin ya juga punya pesan-pesan buat teman-teman yang sedang dalam proses menghafal atau mungkin kepengen menghafal, Mas. Monggo, Mas. Kalau kesan saya yaitu saya itu pernah setoran
2 jam sama Allah Yarham Bayain Najib itu kesan yang tidak bisa dilupakan sih. Sebenarnya saya store 1 halaman 11 juz 1 diulang sampai 2 jam. Jadi kloter kan di Krapia itu pas setoran Bayain Najib itu kan ada kloter-kloter seperti itu. Nah, mulai dari kloter pertama sampai kloter terakhir selesai itu saya sama Sebah itu saya belum disalimi sama Bayain Najib itu tadi. Nah, itu mungkin kesan yang luar biasa. Maksudnya store cuma 1 halaman tapi diulang sampai 2 jam, sedangkan posisi setoran seperti itu, tahiyat tasyahud akhir itu tadi, tahiyat akhir itu. Ngelotok ya Mas ya, jadi hafalannya ya. Sampai ngelotok. Coba Mas bisa dijelaskan ke teman-teman mungkin Mas, kok bisa sampai selama itu kenapa? Jelaskan ke teman-teman. Jadi ceritanya itu gini, saya kan mau keluar sore-sore itu, saya mau keluar, ada teman saya dari rumah ke sini. Nah, saya diajak ngopi gitu. Iya. Nah, lah nanggung, maksudnya teman saya belum ada kabar dan ini sudah jam setengah 5 sore kan udah waktunya setoran. Nah, saya mikirnya gini, saya batin. Aku tak setoran sih lah, aku bar setoran langsung ngopi, kan sedelok tak setoran, aku tak setor rong koco ae. Dan itu awalnya di situ. Jadi pas ketika awal ayat alamu itu sampai selesai halaman 11, mau naik halaman 12 itu dilupakan oleh Allah gitu. Saya nggak ingat ini halaman 12 ini apa itu. Sama sekali tidak ingat gitu. Akhirnya saya ulang terus dan sampai akhir itu tadi 2 jam itu tadi tidak disalamin sama Allah Yarham Bayain Najib itu. Itu kesan saya dan pesan saya, ngaji. Maksudnya enak. Saya ngerasain sendiri bahwa benar bahwa orang yang ngopeni Al-Quran uripnya bakal diopeni sama Gusti Allah gitu. Orang yang memelihara Al-Quran hidupnya akan dipelihara sama Allah gitu. Saya ngerasakan seperti itu. Saya itu dulu gudak-gudakan ya, kejar-kejaran antara kuliah sama Al-Quran itu tadi, sama yang lain lah banyak. Nah, itu setelah saya selesai baru khatam setoran, itu sudah ditunjukkan sama Allah bahwa habis ini tahun ini kamu khatam, habis ini kamu masuk kuliah dan kuliah di universitas favorit saya gitu. Dan itu memang ditata sama Allah. Keluarga seperti ini, enak seperti ini, nyari uang keluarga juga enak, umur bapak ibu juga masih aman lah gitu. Jadi ngaji lah. Kalau pesannya itu saya ingat sama pesan teman saya itu, ngaji, suksesmu itu balapan karo umure wong tuamu. Gitu. Masuk. Sangat makjeleb ya. Iya, ngaji. Ini pesan buat yang udah tua tapi belum jadi apa-apa. Mungkin dari Mas Ayub ada pesan dan kesan. Kesannya itu saya mondok di Krapia itu setoran auzubillah Mas. Ta'awud. Iya. Ada itu salah satu, kan sebelum setoran dalam itu kan setoran di aula dulu Mas. Iya. Saya itu setoran auzubillah itu ngulang ada 10 kali apa ya. Habis itu udah disuruh mundur. Udah. Itu kesan, maksudnya setoran cuma tahu doang. Itu 10 pertemuan? Enggak, 1 pertemuan. Pas itu diulang 10 kali. Udah cukup. Mundur. Oh ya udah. Saya mundur kaget itu Mas, saya terus terang. Ini ya Krapia ya. Anjir, ngeri. Terus habis itu pesan saya ya, jangan berpikiran sebelum kita sampai lah, misalkan aku bisa ngatamin Al-Quran ini. Nggak usah pikiran bisa apa enggak kita ngatamin Quran ini loh Mas. Yang penting ngaji. Yang penting ngaji aja. Setoran aja udah. Ya insya Allah nyampe sendiri nanti Mas. Udah itu aja Mas. Nek setoran terus mesti nyampe ya Mas ya? Iya betul. Karena Qurannya 30 kan jusnya. Lah betul. Tetap ada finishnya, nggak mungkin nambah. Jusnya nggak terbatas. Kecuali jusnya nambah. Iya. Nggak nambah. Ya mungkin dari Mas Imam ada kata-kata terakhir. Oke, teman-teman sekalian, berarti kalau kita ambil kesimpulan dari kata-kata Mas Rajif tadi, kesuksesan kita itu uya-uyaan, balapan dengan umur orang tua kita. Untuk itu manfaatkan waktu kita dengan baik. Dan tadi dari Mas Ayub kita ambil pelajaran yang berharga bahwa kita tidak usah berpikiran target kita sekian A, B, C, D, kita akan menghafal sampai sekian, tapi yang penting adalah kita menjalani proses itu dan kita mengaji dengan ikhlas dengan sebagaimana semestinya. Dan tentunya dunia penghafalan Al-Quran ini adalah sangat menyenangkan ternyata, dinamikanya penuh dengan hal-hal yang
Iya ya Mas ya, Iya. orang-orang di luar belum tahu tapi ternyata ketika kita dalami kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Begitu ya? Monggo Mas. Baik teman-teman, itulah tadi obrolan saya dan Mas Imam dengan para khotimin di Hall 85. Semoga obrolan kami menginspirasi teman-teman semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.